Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Halaman kemarin berapa tadi? 34. Dua. Kemarin 42 ya? 40 bahasa sekarang. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin saya bilang loncat dulu kan ya? Bismillahirrahmanirrahim. Husnul a'mal, nataiju husnul ahwal. Husnul a'mali adapun bagusnya beberapa amal. Amal kita, amal yang dilakukan oleh anggota zahir, sholat, baca Quran, sedekah, kemudian bergaul dengan sesama, muamalah. Bagusnya itu semua adalah nataiju husnil ahwal, buah dari bagusnya ahwal. Ahwal itu adalah hati. Husnul a'mal utawi bagusnya amal bihulwiha, kelawan sepine amal saking perkara yu'awidkuha kan nyalang-alangi opoma ing amal anil qabul dari terima. Jadi yang dimaksud amal yang bagus itu amal yang terbebas dari penghalang untuk diterimanya amal itu. Itu amal yang bagus. Bukan hanya banyak atau sedikit. Amal yang bagus adalah amal yang terbebas dari penghalang untuk diterimanya amal tersebut. Apa yang dimaksud penghalang di situ? Riya, kemudian hati yang tidak hadir, ujub, takabur, pengen segera dapat balasan di dunia, kan begitu. Ketika kita sholat duha, pasti pengen cepat dapat balasan berupa kelancaran rezeki. Ya sah-sah saja, cuma itu tidak dikatakan husnul a'mal. Kemudian amal yang bagus juga amal yang hudurul qalbi ma'allah fi hali fi'liha. Amal yang dikerjakan dengan hati yang hadir ketika melaksanakannya. Hati yang hadir itu ya minimal eling, para kesurupan. Baca Quran, ya eling lagi baca Quran. Ada satu keterangan termasuk ngecen Gusti Allahku, wong maca Quran tapi atine mana-mana. Apakah kita pernah melakukannya atau setiap ngaji begitu? Itu termasuk menghina Allah. Quran itu salah satu bentuk kita ngobrol karo Gusti. Sekarang kita ngobrol tapi mana-mana harus fokus. Kang Edi ngobrol karo Kang Rinto. Kang Rinto ngomong, Kang Edi ini mana-mana.
Siul-siul dijenggung tadi kepret. Nah itu gambarannya begitu. Nah, kita ngaji, pikirannya mana-mana, nggak sadar kita lagi ngaji, termasuk menghina kepada Allah. Maka hadirkan hati. Begitu juga dengan sholat, begitu juga dengan muamalah. Yang namanya amal badaniyah itu bukan hanya yang murni, tapi juga yang muamalah, jualan, bekerja, itu ibadah semua. Kita bekerja itu ibadah. Nggak mesti kita ibadah diam di dalam masjid ya. Baik, dilanjut. Kemudian yang dimaksud amal yang bagus juga bi ayat sida bi amali ubudiyatillah, yaitu niat ibadah Tuhan. Berangkat pagi ke tempat kita bekerja, ke bengkel, ke pelelangan, ke kantor, ke sawah, kemanapun niatkan ibadah. Dan itu menjadi amal yang bagus daripada mangkat di masjid niate luruh di luar prediksi. Hari wong selawas ke anak bahaya. Jadi unexpected, di luar prediksi. Ya, atau yang mending niatnya berbeda, masih hebat, berangkat bekerja niatnya ibadah, duite oli, pahalane oli. Oh, tadi yang ketika baru bohongi galon di video orang masalah. Perjuangan seorang ayah, anaknya ditaruh di luar video. Oh, dia galon maksudnya. Kami demo pembunuhan Pauman guys. Ya nggak apa-apa, ibadah niatnya diniatkan ibadah. Udah. Baik, kita lanjut. Kemudian lalitolabi hadzin ajilin, tidak diniatkan untuk mencari bagian dari nafsu yang pengen disegerakan. Berat ya. Dan berangkat bekerja niatkan ibadah. Oli ake setitik dari hasil kita bekerja udah ibadah. Luar biasa. Lihat buka bengkel seloro mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan lewat tanah loro, lagi di servis depan Alfa. Klakson orang-orang ini gue kan. Ya, jadi ketika sudah diniatkan ibadah, maka banyak atau sedikit yang kita dapatkan di hari itu, kita punya nilai plus, tabungan akhirat. Ciri ibadah itu apa? Niat. Apa yang membedakan ibadah dengan kebiasaan adalah niat. Kita mau makan, bakal beli diniati, ya wis, oleh keluar saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana min benar. Ya Allah, saya niat makan untuk kekuatan saya ibadah. Niat tuh. Udah, makan kita catat sebagai ibadah. Mau bekerja, ya seperti tadi, niat bekerja untuk ibadah karena Allah.
Yes. Dan itu semua amal-amal yang baik tadi tidak akan muncul, tidak akan bisa ada kecuali keluar dari bagusnya hati kita. So, belajar dipikirkan, Pak. Kenapa amal yang baik keluar dari hati yang baik? Sumbernya yang baik. Kalau hati kita udah niatnya pengen dialem, walaupun secara dohir kelihatan khusyuk banget sholat, tapi di hadapan Allah itu nggak bagus. Kita berangkat bekerja cuma niatnya pengen cari harta saja, di hadapan Allah itu nggak bernilai amal yang bagus. Jadi niatkan karena Allah. Jadi bapak-bapak kerja dari jam 7, jam 8 sampai jam 4. Bayangkan ketika itu diniatkan ibadah, berapa jam bapak menghasilkan pahala? Coba. Soal ini hadiah. Berapa jam itu bernilai pahala luar biasa. Muter-muter, masyarakat pakai berapa jam bernilai pahala. Ngajar berapa jam bernilai pahala. Jadi ketika sholat cuma 5 menit, bayangin. Kok enggak sing 5 menit, sing 2 menit setengah ya akeh. Kesurupane 2 menit. Kesurupane 2 menit, sing elingnya mau setengah menit. Eling lagi sholat setengah menit. Aduh. Oh. Nah itu Pak. Maka gimana yang sekian jam itu bapak bekerja dengan diniati di awal saja terus pahala luar biasa. Jadi jangan dikira ibadah hanya terpaku pada ketika sholat saja. Wah ya, kejam sekali Islam kan, sangat diskriminatif. Ya mantap, sing ibadah golongan kiai bae orang sih. Tidak begitu. Maka berapa jam kita bekerja kalau sudah diniati di awal itu sebagai ATM kita. Maka dimulai dari hati yang baik, wa husnul akhwal, al-qaimatu bil qulub minaz zuhdi fid dunya wal ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas mangkat kerja aja bari gerutu, aja bari merengut, aja bari gelendeng. Berangkat bekerja niatkan ikhlas karena Allah. Baik, wa husnul ahwal, hati yang baik. Bagaimana caranya? Nah, ini dipandu di sini. Wa husnul ahwal, adapun hati yang baik, nasyi'un, cukul atau tumbuh, minat tahakkuki, dari menetepi, fi maqamatil inzal. Nah ini kunci hati yang baik itu, hati yang menetepi maqamatil inzal, makom-makom yang diturunkan oleh Allah. Aduh, rada repot. Nanti bapak-bapak silakan dilihat pada diri masing-masing ada di makom apa dari yang Allah turunkan. Karena susah kalau kita suruh baik semua. Gini, nilai hati itu
ada kalanya sabar, ada kalanya qanaah, ada kalanya zuhud, ada kalanya muraqabah. Nah, kita nih ada di mana? Gak mungkin kita punya semuanya, ya enggak? Anak uang ikhlas dalam beramal, tapi beli sabar, nyiwotan, ada kan? Titik-titik kepret, titik-titik kepret. Anak ini kan ya? Anak sabar tapi beli menerima oleh rezeki sedina semene, glendeng atine lara, atine sakit. Anak sabar qanaah tapi ceroboh. Maka nanti kita ada di mana? Silakan bapak-bapak nilai sendiri ada di posisi apa. Tuh. Ai fil maqamati allati tanzilu fi qulubil arifin wa hiya ma'arifun ilahiyatun yuriduha Allah ta'ala ala qulubi takunu sababan fi tarkid dakwah. Nah, jadi makom-makom itu Allah hadirkan di dalam hatinya setiap hamba-hamba Allah yang pengen jadi orang baik. Awas. Makom-makom tadi, sabar, qanaah, muraqabah, hanya akan Allah berikan pada orang yang berjalan menuju kepada hari wong sing beli pengen bener mah beli bakal dipai makom kun bah. Jelas? Ana penjahat uripe ya beli pengen ibadah, beli pengen apa? Pengennya ganti salah be uripe. Nggak akan Allah berikan makom-makom itu. Oh, sehingga duduk makom kita lagi bicara makom. Iya. Jadi nggak akan orang dipai makom sabar, dipai makom ikhlas, dipai makom muraqabah, mujahadah, zuhud, enggak. Kalau orang nggak pengen bener uripe. Tapi ketika orang pengen bener, ciri orang pengen bener, dia istiqomah ibadah, selalu meneliti dirinya sendiri, tidak selalu meneliti kesalahan orang. Itu namanya orang pengen bener. Maka Allah akan berikan tuh, Allah akan hadirkan di dalam hatinya makom-makom tersebut. Nah, ketika sudah ada makom itu, takunu sababan fitil dakwah akan menjadi sebab untuk meninggalkan pengakuan diri. Pengakuan diri wis sabar, wis soleh, wis ibadah, dengan sendirinya akan hilang, Pak. Orang yang di hatinya sudah diberikan jalan menuju kepada Allah, dengan sendirinya akan hilang pengakuan. Ya, tanyakan pada hati kita, masihkah ada pengakuan diri? Ngaku kita mengkenenki karena ilmunya kita mengkenenki karena kebaikannya kita bisa mengkenenki karena kesungguhannya kita sukses karena kerja keras kita. Masih ada begitu? Nah, nanti kalau sudah Allah hadirkan makom tadi, maka dengan sendirinya
pengakuan itu akan hilang. Yang ada kita bisa ibadah karena ditolong Allah. Kita bisa sukses dipai rezeki nang Gusti Allah. Kita bisa baik dibimbing Gusti Allah. Kita bisa diterima oleh orang. Allah menempatkan kita bukan karena kebaikan kita. Pada hakikatnya kembali kepada Allah. Itu amal ikhlas lahir dari hati yang baik. Hati yang baik karena Allah sudah menuntun diri kita. Nggak bisa kita punya hati baik kalau Allah nggak tuntun. Apakah pengen punya hati baik itu nunggu tuntunan Allah aja? Enggak. Ada usaha mendawamkan zikir, selalu diasah zikir, ibadahnya istiqomah, banyak mengingat Allah. Gak bisa kita sih durung dibimbing komaning ibadah. Kita sih durung dimakome kan enggak Pak? Durung dipai hidayah, enggak bisa begitu. Enggak ada begitu. Ada usaha minimal banyakin mengingat Allah. Habis sholat sering saya ingatkan, zikir aja cia berisat baik. Iya, cia berisat ya. Kayak koboi. Udah istighfar berapa? Ayo akui kesalahan kita. Astagfirullah. Maka jare Abah Rohim, beliau ngomong gini, Kang, kula ki ajib itu salut lah. Kalau ada orang bisa zikir sampai berjam-jam, salut. Kalau saya pribadi katanya, hitungan ya penting, tapi yang penting dari hitungan itu seberapa hati bisa hadir. Nah, misal sampean baca istighfar, sing atine bisa hadir berapa kali? Bahkan 3 kali, astagfirullah, hadir sampai ngerentes, sampai ngerasa salah. Abah Rohimah, wis. Kelas kita kan pinter lu kayaknya daun liwat baik ini. Ya tahun 100 Kok. Nah, berarti kan makom kita di hitungan keberapakah hati kita bisa hadir? Poinnya di situ. Ya. Maka Abah Rohim beliau katanya, saya nggak bisa berlama-lama. Artinya bahasa itu adalah menunjukkan beliau ini ya hitungan berapa saja siji loro telu wis hadir ngerasa salat di istighfar ya sudah. Itu berarti kan menunjukkan ibadah hati lebih baik dari ibadah zahir fisik. Itu. Tasawuf itu kan hati, Pak. Yang digolong oleh tasawuf, sufi adalah hati kita. Kita baca sholawat, di hitungan berapa kita sudah bisa hadir hatinya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Di hitungan berapa kita bisa hadir? Atau kita sembahyang juga. Alhamdulillah. Allah gitu kan.
Abdul dzikr falam la ilaha illallah 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 la ilaha illallah. Fatihah. Nah, makanya kenapa di awal sebelum kita ngaji kan Fatihahnya bareng-bareng. Jar dia mah belajaran. Teman-temannya baik. Ada teman-teman. Nah, makanya ayo bareng-bareng. 3 kali tadi kan bareng-bareng muni kabeh. Melatih aja kesusu, aja buru-buru di dalam berzikir kepada Allah. Diresapi, dihayati, dihadirkan hatinya. Rasanya beda, Pak. Bener deh. Coba. Bapak sholawat 1000 tapi gelis. Dibanding muni alon hadir ning ati. Kerasa banget loh, Pak. Sreset. Biar beli kerasa banyak kuping neplukan. Baju mata. Soalnya sana sih legut-legut ya. Dari stand up 4 selain. Ya, maksudnya. Jadi baju mata beli kerasa loh. Ya, terus beli digawe-gawe sok bawa bapak pengen nangis. Oh ya beli nangis. Kula pernah Pak Rupiah. Jadi Jawa Rupiah kan muta orang kan. Delu pe bocah Bu. Lagi apa lagi nyolok-nyolok cekek. Kokon muta. Kamu berdisaka Rupiah prosesnya berhasil. Delu lagi apa bocah. Kula ngaji bareng tek intip lagi dicolok-colok cekek. Enak. Wong di Rupiah aku beli kudu muta. Karena zimbok kita kecewa aja pada saat kita berserius. Yang diketokin nang boken nih kan. Nah, jadi ketika kita zikir walaupun bukan istighfar Pak, dicoba ya. Entah sholawat, hasbunallah apa aja. Ketika dihayati sampai serset itu akan gak kerasa menyentuh hati kita yang paling dalam. Ulane pengamal ilmu kebatinan kongkon manjing kan kodame ya tarik nafas kosong kan nah kalau kan beli mancing brot kan nah itu dikosongkan di kongkon jare Pak Hasan si perdana pendekar Tadi ya. Buatan. Pindah. Nah itu. Maka ayo diperbaiki hatinya. Nah, dzikir ini salah satu jalan membersihkan hati, menghadirkan makom. Dzikir Pak. Mulane ajaran thariqah manapun, thariqah apapun, talqin zikir. Apa talqin zikir itu? Ya diajari cara berzikir. Itu. Kesimpulan dimulai dari mana? Saya kilas balik. Kalau tadi dari atas ke bawah. Sekarang saya dari akar menuju buah. Akarnya adalah sumbernya, kata Pak Samsul tadi, sumbernya dari hati. Hati ini pengen jadi baik, dimulai dengan zikir yang khusyuk, yang hadir.
Silakan istighfar, sholawat, hasbunallah, apa silakan. Yang penting judulnya mengingat Allah dengan menghadirkan hati. Kemudian setelah hati itu jadi baik, Allah akan hadirkan tuh. Apakah kita ditempatkan jadi orang yang sabar? Apakah Allah akan menempatkan kita di tempat orang yang qanaah? Apakah Allah akan tempatkan kita di tempat orang yang mujahadah, sungguh-sungguh? Ataukah muraqabah, selalu merasa diawasi Allah? Allah yang akan membimbing. Kalau sudah di makomnya masing-masing, akan hilang pengakuan pada diri kita. Kita akan semata-mata semua karena Allah. Setelah itu akan muncul ibadah yang baik, sholat yang baik, baca Quran yang baik, bekerja yang baik, semua akan memunculkan, menghadirkan buah kebaikan dalam ibadah. Jelas Pak? Ada pertanyaan terkait materi ini sebelum ke fikih kita? Paling Ustaz. Paling lihat kalau Ustaz ya. Lihat kan itu dalam hati ya. Gimana itu kadang tuh masih belum sinkron antara ucapan sama hati ini. Contoh Macam mau niat kerja atau apa tuh. Ucapan aja tuh dari. Kalau lihat dari fikih, niat itu muqtaronan bi fi'lihi, berbarengan dengan pekerjaannya. Ketika Kang Edi melangkah keluar dari rumah, itu niat. Dudu masih di jero rumah lagi mangan, niat kerja bukan. Itu namanya azam. Rencana. Waya beli makan kerjanya. Keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya keluar rumah niat bekerja, niat ibadah kepadamu. Niat bekerja, niat ibadah. Niat bekerja, niat ibadah. Aja niat kerjanya baik. Kalau niat kerjanya baik, dia kerja baik, ibadah boleh. Tuh, niat bekerja, niat ibadah. Harus ditakyin. Niat itu ditakyin, ditentukan. Saya niat sholat duhur. Untuk apa? Usolli fardo takyin duhri. Sholatnya duhur. Saya niat makan. Untuk apa? Ibadah. Gitu. Jelas ya dia. Ada lagi. Sampun.